jauhi neraka, jauhi setan. Wattaqullah, dekati Allah, dekati surga, kan begitu? Yup. Ya, jadi takwa itu artinya menjauhi, takwa itu artinya mendekati. Apa yang dijauhi? Setan, iblis, dan nerakanya. Apa yang didekati? Yang didekati Allah dan surga. surganya. Oke. Maka kepada surga Allah akan dekatkan nanti dia dalam surga Jannatul Naim. Amin. As-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Allah dekatkan apanya Surga. Siapa itu? Sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sedikit banyak orang dulu, Sedikit orang kemudian. Bukan takut karir. kepada iblis dan setan jauhi. 132 wa atiyu Allah Resmi wa rasul la'alakum turhamun. Taati Allah, taati Rasul. Caranya apa? Sebelum Hawaii tamat perumahan Grand Villa. Pedomannya apa? Al-Quran. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-Qurannya asyhadu anna Muhammadar Maka Rasulullah. kami 2 kelas ya. Hadis Gurunya 2 PNS. La'allakum turhamun, kamu dapat rahmat Allah. Takwa yang menjauhkan diri dari persetan. Siapa yang dekat kepada Allah? Orang takwa. Siapa yang kepada Rasul? Orang takwa. Jadi semuanya pada takwa. Sekarang ilmu, amal, iman, takwa itu masih proses. Belum dapat nilai itu. Ya Allah, ya. Ingat, ilmu Iman, diamalkan. Amal beriman. meningkatkan iman, satu bagian dengan iman. Iman akan sampai kepada Takwa. takwa. Takwa itu yang tertinggi, tapi proses itu. Sekarang dari proses itu nanti setelah selesai prosesnya baru dinilai. Innama tuwaffau ujurakum yaumal qiyamah. Ali Imran 168 kalau nggak salah itu. Sesungguhnya ujur balasannya ini ada ujurakum, mana dia kemarin di sini tadi ujur. Innama tuwaffau ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasannya, kesempurnaan balasan dari Allah SWT, baik perbuatan yang baik dibalas, perbuatan yang buruk dibalas, itu nanti pada hari kiamat. Ajrun ujrun. Ajrun, ganjaran, balasan, upah, pahala. Sedangkan ujrun, belum lagi ini. Ujrun apa kemarin? Ujrun ini artinya bayaran. Oh, bayaran imbalan. Ujrun itu artinya kontrak. Ujrah itu artinya rental. Ujrah itu artinya sewa. Sayyaratul ujrah itu sayyarah, mobil rental. Ujrah itu sakan, kontrak rumah atau sewa rumah. Dan sebenarnya ada dua, ada ajrun, ada ujrah. Nah, ajrunnya setiap amal ibadah yang kita lakukan diberi pahala. Ya. Atau setiap amal yang kita lakukan ada dua dia, ada pahalanya dan ada dosanya. Jadi tidak ada pekerjaan kita ini yang tidak dinilai. Itu artinya wa may ya'mal mithqala dzarratin Khairan wa may yara. ya'mal mithqala dzarratin Khairan yara. berarti apa? Setiap Baik dia meski sedikit dibalas, akan diperlihatkan. Jadi tidak ada yang tidak dinilai. Cuma sekarang mau nilainya bagaimana itu biasa kita. Nah, ternyata nilai-nilai itu terletak pada hasanah. Dan nilai-nilai itu, ini belum ada lagi di bawah, ini kita sempurnakan. Ya, nilai itu terletak pada hasanah. hasanah. Apa arti hasanah? Kebaikan. Baik. Jadi yang dinilai itu adalah baiknya. Yang dinilai itu
buruknya, yang negatifnya ini adalah Ada salah nampain. sayyi'ah. Pola-pola dibuat. Buruk, su. Ada namanya ulama Dia. su, Soalnya dia akidah. ulama busuk, ulama jahat. Ya. Dia ada maksud di su sayyi'ah. Katakan Mana dulu. dia? Ini kita lengkapi. Mengapa nilai itu terletak pada hasanah, terletak pada sayyi'ahnya? Nah, ini coba duduk pada takwanya dulu. Nah, ini ya, ini takwa. Hasanah ini kumpulan semua kebaikan. Apa kebaikan itu? Khairun. Arti khairun? Baik. Khairul bariyah. Ya, sebaik-baik makhluk darat. Khairul bariyah. Khairul. Ada lagi baik itu tayyib. Toyib. Baik. Meskipun dia tidak pulang-pulang. Itu yang tayyib. Halal artinya baik juga. Adil artinya baik juga. Pemimpin yang adil, pemimpin yang baik itu. Sedih artinya Benar, baik juga. baik. Benar, kan? Iya, benar. Ini namanya tren yang semakna dengan dia itu. Iya. Kata-kata baik. Jadi khairun baik, tayyib baik, halal baik, Adil. baik, sedih baik, takwa. Baik. Oh, takwa. Birrun baik, birrul walidain, berbuat Baik. birrun. Jadi semua apapun namanya baik itu namanya Hasanah. kan banyak nama-nama baik kan? Itu namanya sayyi'ah. Mana contoh di sini yang keburukan? Sayyi'ah. Syarrul Bariyah. Buruk. Apa ayatnya? Surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa? Karena mereka jahat, buruk. Syarrul. Buruk kelakuannya buruk, sikapnya buruk, pokoknya ada yang buruk-buruk. Mereka itu syarrul bariyah, sejelek-jelek, sejahat-jahat makhluk darat. Allah Akbar. Dalam ayat mengatakan dan syarrul tawab indallah summun bukmun umyun la ya seburuk makhluk darat binatang ya kata Allah Subhanahu wa taala manusia yang tegak tuli bisu mereka tak menggunakan Akal. Itu adalah seburuk-buruk binatang darat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarrul bariyah. Sebaliknya ini buruk, ini baik. Hasanah baik. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul Bariyah. jazaa'uhum Inda Rabbim. jazaa'uhum min rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada Radhiyallahu anhu wa radu an. Jelas. Segala bentuk keburukan mana haram, zalim, fasik, apalagi curang. Surat curang itu? Mutafifin. Curang, karbon, bohong, Hasad. ya, bohong. Cewek-cewek masuk neraka. Terserah mau masuk ke mana ya. Haram, zalim, fasik, curang, bohong, nipu. Itu namanya sayyi'ah. Sayyi'ah. Hasanah sayyi'ah. Yukaffir anhum sayyi'atihim. Ini
Allah akan menghapuskan segala sayyi'atim, segala keburukan mereka. Mereka siapa? Mereka yang beriman. Ini menunjukkan sayyi'at ini adalah artinya buruk. Salah satu Nabi mengatakan, siapakah ulama su' itu ya Rasulullah? Ya, su' yang buruk, yang jahat. Katanya, siabul anbiya. Pakaiannya pakaian para nabi. Coba, ya, gayanya mentereng lah ya. Detailnya kayak haji. Cuma kamu banyak orang pakai putih. Tak bodoh. Haji pun pakai putih. Kamu kan tuh aja ya putih putih itu dong. Tapi kalau kamu pakai Iya. haji. Cuman kan sebenarnya putih itu kan melambangkan kesucian. Jadi kan ini orang banyak pakai putih. Bersih, suci nampak. Nah, Masalahnya bukan untuk umum. sekarang kita ada lagi lebih sedikit. Sekarang kita buktikan. Tengok. Kalau kita meninggal dunia, yang diminta husnul Fatimah, husnul hasanah juga, bukan khairul khatimah yang dibilang. Husnul. Khairul kan baik juga. Ya. Kenapa? Kita mati itu semua kebaikan sudah kita lakukan. Itu dikatakan Husnul Fatimah. Tapi kalau sebagian kebaikan yang kita lakukan, barangkali belum dapat ya. Maka dipakai kata-kata husnul. Husnul itu yang terbaik, yang tersempurna, yang paling sempurna. Contohnya nama-nama Allah apa namanya? Husnul Asmaul Husna. Bukan Asmaul Khair, Asmaul Tayyib, tapi dikatakan Asmaul Husna. Husna. Mungkin ini pula lah alasannya Nabi kita Muhammad SAW memberi nama cucunya Husain. Husain. Karena dia ingin cucunya sempurna, baik dan sempurna. Bakin asatu Walaha. jika kamu lakukan kebaikan, nilai kebaikan itu akan dikembalikan kepadamu. Jika kamu melakukan kejahatan, keburukan, maka nilai keburukan itu akan kembali kepadamu. Karena yang baik yang dinilai itu adalah baik dan buruk. Mau tambah lagi, sanallahu ilaih. Berbuat baiklah kamu kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berarti itu nilai. Ya. Apalagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Tatkala dia minta dunia saja tidak dikatakan hasanah. Coba tengok. Ketika dia minta untuk akhirat, maka keduanya dapat dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketika dia minta dunia saja tidak ada hasanah di situ. Coba kita tengok surah Al-Baqarah itu. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada hasanahnya? Tak ada. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagai manusia minta kepada Allah, ya Allah berikan kami kesenangan dunia. Ya, tidak ada hasanah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah beri, tapi dia di akhirat tidak mendapatkan lagi kesenangan itu. Mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya tengok tafsirnya kan. Mengapa Allah tidak katakan itu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilna jannah? Ya. Dunia baik, di akhirat baik, masuk surga. Tapi di situ dikatakan waqina adzabannar, jauhkan daripada neraka. Saudara, mulai kau jannatul ma'wa Nuzulam. ya. Sibuk. Nama laki-laki tahu soalnya Iya, disuruh minta surga itu kan. Ya, disuruh minta surga itu. Tapi ya. Betul itu. Kemudian minta surga, minta dibebaskan dari neraka, sama sebenarnya. Tapi lebih halus kita hindarkan daripada neraka daripada minta
Contoh-contoh apa? Syair Abu Nawas. Masih apa syair Abu Nawas bu? Ilahi tulil firdaus. Ya Allah, aku tidak pantas berada di surga Firdaus. Aqwa ala nari jahim. Aku tidak pantas menduduki surga Firdaus dengan amalanku ini aku surga. Tapi aku tidak sanggup masuk neraka itu. Iya. Akhirnya dia mau apa sebenarnya? Ke surga. Sama seperti kamu datang ke rumah kita, sofa bagus. Aku sebenarnya tak pantas duduk di atas sofa yang indah. Tidak ember aku, tapi aku tidak sangat mampu duduk di atas. Jadi ini kajian-kajian domainnya kajian-kajian tasawuf. Kajian tasawuf itu malu dia minta kepada Allah, yang buruk-buruk, yang bagus-bagus itu malu dia minta kepada Allah. Sekarang malu. Cuma dibandingkan amalannya dengan tempat yang akan dimasuki itu, duit 300.000 mau masuk hotel di tingkat tinggi. Ya. Padahal 300.000 itu cukup untuk beli bintang 7 aja. Ini maksudnya. Ini sebagai contoh. Bukan kepada minta surga. Wa adkhilil jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Ada doa minta surga, masalah ada. Ya, cuman orang tasawuf, nah gitu. Jangan langsung ke surga. Atau jangan langsung ke surga, ridho dulu. Ya Allah, berikan ridho-Mu kepada kami, ya Allah. Jangan minta surga, minta ridho aja. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho memberikan surga kepada mereka. Mereka ridho dengan menerima surga dari Allah. Dari kalimat Ya Rabbal. Siapa mereka? Mereka yang takut kepada Allah. Sama seperti orang mau minjam duit, dia kemungkinan tak bisa dia bayar, tapi mau minjam duit. Itu kan langsung itu. Mutar-mutar begini maksudnya apa? Ya, maka kedua adab itu diajarkan Allah dalam Quran. Nah, minta surganya langsung atau minta ridhonya atau minta hindarkan daripada Neraka. Dan ini menjadi acuan bagi ulama tentang memaknai ikhlas. Apakah orang yang beramal karena takut neraka dia itu yang dimaksud ikhlas? Iya. Saya kepingin ke surga. Saya takut sama neraka karena saya mau masuk surga. Surga. Boleh. Kan masa? Mengapa kamu beramal? Karena saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Boleh. Karena itu janji kita. Anas bin Malik kalau pada Sahidana. kamu beramal? Karena itu janji dengan Allah dan Rasul. Kenapa kamu beramal? Karena apa lagi? Mencari Ridho Allah. Kenapa kamu beramal? Karena mau masuk surga. Itu yang kasar itu. Kita perhatikan begitu banyaknya kata-kata hasanah dalam Quran. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang yang baik. Siapa orang yang baik itu? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang takwa. Kenapa? Orang takwa itu orang baik. Maka di sini salah satunya baik hasanatut takwa. Birrun, silbun, al-bayyid, khair. Jadi kita sekarang ini motong. Ya, sana pengajian ikuti, ini baik, ikuti. Apapun kebaikan kita tampil di sana. Nanti kumpulkan. Kumpulan kebaikan itu yang dikatakan hasanah dan yang ditimbang itu fa'amama ansaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka Allah sini tengok, Allah tidak katakan siapa yang berat timbangan kebaikannya langsung masuk surga. Nah itu pasti dia dapat duit. Ujungnya surga juga. Allah menjadi surga itu enggak. Wal jannah. Wa radu anhu. Dari kalimat Hasya Rabbah. Ini kalau kita tengok bahasa-bahasa Allah ada dua yang dia ajar kita. Nah, boleh minta langsung, boleh melalui sindiran. Nah, mutar-mutar seperti itu.
Ini kalau mau kita ayat yang dibacakan tentang hasanah, Bapak Ibu bacalah ayat itu. Asal jumpa dengan kata ihsan, hasanah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan wa bil walidaini ihsana. Allah pakai kata dua, ada birrul walidain, ada ihsan li walidain. Dua dia. Birrul walidain itu ya berbuat baik kepada dua orang, tapi ihsan itu lebih daripada albir. Kita kasih makan ibu dan bapak kita yang sudah tidak sanggup lagi dia bekerja, itu albir. Ya, tidak pernah pulang-pulang kayak bapak. Ya. Yang ada Pak, setiap bulan dikirim 10 juta per bulan, 100 juta per bulan untuk orang tua. Baik? Baik. Mana yang baik itu daripada dia pulang kampung? Untuk apa kita kirim 10 juta untuk orang tua? Makanya segini. Itu yang halal-halal. Ya, yang senang karena halal itu baik. Cuma ada orang tua yang masih belum tua ya kan? Nah, aku datangnya sama tua, jangan aja. Jadi Islam itu ibadah Amal. Kalau tidak ada iman dan amal, Islamnya tidak diadu. Tidak mau tidak harus beriman dan beramal. Islam yang tidak berlanjut dengan iman keyakinannya, maka amal ini tidak akan ada. Padahal amal itu nanti akan membuahkan hasanah atau membuahkan sayyi'ah. Amal itu ada amal baik, ada amal buruk. Kalau tidak ada imannya, ada tak kebaikannya? Ada, tapi tidak diterima. Dia tidak percaya sama Allah? Ada. Jadi apapun kebaikan berupa kebaikan dicatat sebagai kebaikan. Apakah diserahkan kepada dia atau tidak? Tunggu dulu. Maka saya contohkan Thomas Alva Edison buat apa dia? Listrik. Bayangkan seluruh dunia rumah ibadah, masjid, musola, baru banyaknya. Apakah Allah hargai ilmu itu dengan masuk ke dalam surga? Enggak ada iman. Tidak Islam. Kecuali idza aslama, setelah dia Islam, masuk semua kebaikan-kebaikan yang lalu itu masuk. Kenapa? Karena sudah ada rekeningnya. Maka syahadat atau iman ini, ya, iman atau Syahadat. Makanya setiap orang masuk Islam Syahadat. artinya bersyahadatnya bagaimana dia beriman? Isi syahadatnya apa? Aman. Tidak ada yang disembahi kecuali Allah. Ini masalah aman. Salat pasal zakat haji. Dah masuk waktu kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Amal. Jadi amal ini sebagai syariat. Syariat itu jalan protokol, itu syariat namanya. Kalau enggak itu namanya tarik. Nah, waktu kita naik haji, jamaah tarik jamaah tarik itu jalan ketek namanya. Kalau jalan godang Syariah. Anak askun fi syariat Sudirman. Jalan besar. Kenapa? Semua kebaikan ada di jalan itu, keburukan ada di jalan itu. Yang baik yang buruk pun ada di jalan itu. Nah, kita mengikuti syariat zaman di amal ini adalah termasuk syariat. Baik, ini dulu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Kita sambung untuk negara karena saya harus ujian semester dengan mahasiswa jam 7. Iya. Sekarang kalau melihat kita sudah ada sebuah buah boleh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.